Engkau selalu hadir buat kami. Tuhan, lawat umat-Mu, jama umat-Mu. Biarlah kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Amin. Kami percaya di pagi siang yang indah ini, kami menfokuskan hati kami, hidup kami memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah pada pagi siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Amin. Sebab Dia Tuhan yang baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami. Sama-sama katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami. Kami hidup dari kasih Tuhan. Kami hidup dari kasih Yesus. Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama katakan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku.
kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat timurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tepuk tangan bagi Tuhan, sobatkan haleluya. Percaya kita dikasihi Tuhan tanpa syarat, amin. Amin. Katakan aku dikasihi tanpa syarat. Aku dikasihi. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Biarlah siang ini Roh Tuhan tercurah bagi kita. Karunia-karunia-Nya tercurah bagi kita. Roh Kudus tercurah di tempat ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, amin. Saat pembebasan kita, mari menyanyikan, katakan belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi iman, amin. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Puji namamu Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Ya Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari inilah harinya Tuhan, imanmu saat pembebasan tiba. Kami percaya belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih lagi katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yang percaya katakan amin. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Kasih tos kiri kanan, katakan kuasa Tuhan dahsyat atasmu. Dahsyat. Amin.
Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Come on! Nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu. Nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Kami percaya. Percaya saja bantuan terjadi dalam hidupnya. Katakan haleluya. Haleluya. Sambil duduk katakan dahsyat Engkau Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Mari semua kita berdoa, kita satukan hati. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang telah Tuhan berikan buat setiap kami ya Bapa. Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Kau sungguh baik Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu
Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, angkat wajahmu, katakan, ku buka hati. Jemaat Tuhan sendiri. Untuk jamaah berserapan di hadirat. Jamah kami Roh Kudus, lawat kami. Roh Tuhan ada padamu. Kami angkat tangan kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserapan di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, kami menyembah, kami sembah Yesus di altar-Mu Tuhan. Kami sembah Yesus, penuhi hadirat-Mu Tuhan. Yesus Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Dia jamah, Dia jamah, Dia jamah. Roh Kudus penuhi kami, Yesus Tuhan, Kaulah Raja, Yesus Kau sungguh baik. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Kau jamah kami Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu
bebaskan hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau terima kasih Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Aku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Jemaat Tuhan sendiri katakan, satu yang bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, hanya di dalam-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Yesus, ku rindu, Roh Kudus-Mu penuhi. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau haleluya, kemenangan terjadi. Mari lambaikan kedua tanganmu bagi Yesus, katakan, ku yakin Kau hadir
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari lambaikan kedua tangan kita bagi Yesus. Kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. pemulihan Pemulihan terjadi di kelepasan kelepasan. terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih buat Roh Kudus yang sudah Kau curahkan kepada hidup setiap kami yang percaya kepadamu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang berani tampil beda. Hidup berkemenangan, Tuhan, karena ada pribadi-Mu yang diam di dalam kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, di mana kami memperingati hari ini menjadi sebuah momentum yang baru untuk kami. Gak cuman menjadi orang Kristen, tetapi menjadi orang Kristen yang menjadi saksinya Tuhan dengan hidup yang berkemenangan, dan lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami mau mendengar suara-Mu, kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu, biar apapun yang hamba-Mu beritakan, ini apa yang menjadi isi hati-Mu, yang kami, Tuhan, sama-sama rindu bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya, menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan tanah hati yang terbaik, Tuhan, biar setiap firman yang dibagikan bisa berbuah maksimal sampai dengan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sambil duduk bilang kiri kanannya dong, bilang Yesus baik banget, kasih tahu. Ya, Yesus baik banget, haleluya. Yesus baik, amin. Yesus baik, amin. Lu mau selamat ini ya. Yesus baik, amin. Amin ya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Kayaknya terakhir saya khotbah datang lebih semangat ya jemaatnya ya. Ini harusnya, apa kabar semua? Luar biasa ya. Ya harusnya makin tahun makin semangat, makin semangat, makin semangat. Ya, ya terima kasih Pastor Petrus buat kesempatannya, Ibu Eva ya. Saya bisa senang sekali bisa kembali hadir di sini untuk memberitakan firman Tuhan, dan saya percaya setiap yang dibagikan ini sudah atas perkenanan Tuhan ya. Di hari ini kita memperingati ya hari pencurahan Roh Kudus. Yang mana kita tahu Roh Kudus ini bukan roh yang biasa-biasa saja, ini pribadi Tuhan sendiri yang Tuhan anugerahkan kepada kita supaya di hidup kita di dunia ini kita hidupnya berkemenangan, yang menang atas dosa. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan berarti orang itu tidak bisa diserang, tidak bisa digoda, tidak bisa dicobai loh. Bukan artinya itu. Justru karena godaan, cobaan, serangan selalu ada, kita harus benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Orang yang dipimpin, boleh ditampilkan saja, ditampilkan aja. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu orang yang sadar, yang punya kepekaan dan memberikan space kepada Roh Kudus untuk negur dia, untuk nyadarin dia, untuk pimpin dia di tengah cobaan-cobaan masa-masa yang tidak mudah ini, challenging saudara. Jadi bukan berarti orang yang dipimpin Roh Kudus dia tidak bisa dicobai lagi.
Dia tidak bisa diserang lagi. Justru karena serangan semakin membabi buta. Semakin ada, itu sudah barang tentu kita harus yakin hidup kita ini gak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Ya, di Zakaria dikatakan bukan dengan keperkasaanku, bukan dengan kuat hebat gagahku. Tetapi kata Tuhan apa? Tapi karena rohku yang memampukan kita semua saudara. Ya, nah judulnya hari ini saya kasih judul tentang Be Strong in the Spirit. Ya, boleh katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Be strong in the Spirit. Ya, strong in the Spirit. If you strong in the Spirit, you are strong. If you strong in the Spirit, you are really, really strong. Jadi Roh Kudus itu adalah roh, dia harus terkoneksi sama manusia roh kita nih. Be strong in the Spirit bicara bagaimana kita punya manusia roh yang kuat nih. Jadi bukan kepenuhan Roh Kudus yang terjadi hanya secara korporat. Tetapi ketika Anda lagi sendiri, pas lagi sendiri itu juga harus terjadi. Bukan pas lagi korporat. Korporat artinya ada jamnya, ada programnya yang udah ditentukan. Itu bagus sebagai pemicu. Tetapi disiplin rohani membangun manusia roh itu penentu itu. Ketika lagi sendirian, jangan sampai iblis ngomong ke kita, beraninya keroyokan lo. Pas lagi rame aja lo. Ntar gue serang pas lagi sendiri loh. Jadi pas di sini kita gak serang nih. Ya karena ramean sih. Ayo pas lagi sendiri kan ini kan. Pas lagi sendiri Anda ngapain ini? Anda ngikutin sesi penyembahannya Pastor Petrus gak di TikTok deh. Ya untuk Anda lagi sendiri ini kan kagak dibilangin kan. Saya suka liatin, wah luar biasa ini ya. Difasilitasi nih sama pastor Anda. Gak semua pastor-pastor tuh menyediakan begitu. Ada yang ya udah aja pas di gereja doang gitu. Ya. Karena pas lagi sendiri Anda terhubung sama apa? Anda nontonin apa? Anda aksesin apa? Ya, supaya kita harus strong in the Spirit. Apa yang membedakan orang Kristen sama orang non-Kristen sih? Apa yang membedakan suami Kristen sama suami non-Kristen sih? Apa yang membedakan bos Kristen sama bos non-Kristen sih? Apa yang membedakan mertua Kristen sama mertua non-Kristen sih? Seringnya sama aja. Ya. Ada yang sama-sama kasar, sama-sama pendendam, sama-sama curang. Kebanyakan sama aja, yang membedakan adalah suami non-Kristen sama suami Kristen yang manusia rohnya kuat sehingga hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu beda banget itu. Itu istri yang paling berbahagia itu hidupnya. Dia menikah sama seorang suami yang bukan sekedar Kristen. Tetapi suami Kristen yang manusia rohnya kuat, dipimpin oleh Roh Kudus. Sama mertua Kristen, bos Kristen, karyawan Kristen akan berbeda kalau dia manusia rohnya kuat. Amin saudara. Ya. Nah, jadi Roh Kudus ketika dicurahkan yang sangat spesifik terjadi, ada perubahan radikal terhadap murid-murid Yesus di sana di kala itu. Radikal bukan rada sedikit nakal, bukan ya. Ya, radikal itu sungguh-sungguh gitu loh. Ya, sungguh-sungguh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus enggak membuat dia jadi orang aneh. Tetapi jadi orang yang penuh ya akan anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan yang dia bawa untuk dia bagikan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi jangan sampai kita dipenuhi Roh Kudus cuma jadi aneh. Kasihnya enggak kerasa, rohnya sih kerasa. Cuman kasihnya gak berasa sama sekali. Kalau ngobrol berasa nih orang masih nyimpen kepahitan ini kayaknya. Ya, perubahan secara personal terjadi. Baru secara personal, baru secara relasional harus terjadi. Ya sama temanya kan mengukuhkan apa? Relasi dan persahabatan kan. Mengokohkan, menguatkan. Jadi secara personal kita berubah, secara relasional harus berubah. Anda harus mengasihi orang tuamu, Anda harus mengasihi anakmu, Anda harus mengasihi bosmu, karena semua itu objek kasihnya Tuhan semua itu. Ya, personal berubah, relasional berubah, secara profesional pun berubah. Kita menjadi karyawan yang bisa diandalkan, tidak lagi jadi karyawan yang hitung-hitungan. Karena kita tahu kalau setiga dua tiga, apapun yang aku perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Secara profesional berbeda. Coba di next.
Kita diingetin basic ya. Tubuh, jiwa, roh. Kita ini manusia roh ya, yang memiliki jiwa, yang tinggal di dalam tubuh. Ya, tubuh yang fana, yang kalau kita meninggal kita tinggalkan tubuh ini. Ya, kita lihat orang yang selalu kalah dalam pertempuran rohani. Saya izin ambil ini sambil agak serak masih batuk ya. Jadi setiap orang-orang Kristen yang kalah dalam setiap pertempuran rohani kan gitu ya, spiritual warfare. Dia ada tapi tidak kelihatan, nah ini yang susah nih. Tapi dia nyata, cuman gak kelihatan gitu loh. Kadang gak kelihatan, kita gak ngeh bahwa kita lagi diserang. Nah kalau kita manusia rohaninya tidak kuat, ketika diserang kita gak siap perang. Ya, gak siap perang. Lihat orang yang kalah dalam pertempuran rohani, asupannya pasti menjurusnya cuma ke tubuh biasanya. Ketika dia ngaca, yang dilihat cuma, aduh masih buncit. Bukan begini, aduh masih dendam nih sama orang. Ketika ngaca gitu ya, aduh masih kurang bersyukur nih. Bukan itu yang dilihat. Yang dilihat, aduh ketombean nih. Aduh buncit banget, aduh kantong matanya nih, aduh pada hitam begini. Ya kan? Yang dilihat cuma yang tubuh aja, fokusnya ke situ, yang diperhatiin tubuh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ya, pikirannya, head, heart, and hand-nya itu mengarah kepada Tuhan. Pikirannya, hatinya Tuhan, jiwa-jiwa. Pikirannya perkara-perkara di atas, di mana Tuhan itu ada. Ya, tangannya ini untuk semua untuk kemuliaan Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus itu begitu. Ya. Jadi kalau dia kalah dalam pertempuran rohani, karena fokusnya pasti ke body aja. Akhirnya yang terjadi apa? Tubuhnya montok, jiwanya mentok, rohnya rontok. Nah ini, rohnya rontok. Dia kayak gak berasa ada Roh Kudus gak akan mana-mana. Dibilang roh yang adalah penolong akan diam, tinggal di dalam Anda. Cuma karena rohnya gak dibangun, nanti kita ngomong, saya bahas 3 hal untuk mengaktifasi manusia rohani kita. Supaya kita peka sama Roh Kudus yang adalah roh itu loh, yang ada dalam diri kita. Amin saudara. Saudara masih semangat? Semangat, harus semangat dong. Ya, tahu gak kenapa? Saya mempersiapkan bahan ini dengan semangat dan saya memberitakan dengan semangat. Nah bagian Anda mendengarkan dengan semangat dan melakukan dengan semangat. Harus sama iramanya. Kalau nggak kesian para pengkhotbah nyiapin semangat, bagiin semangat, jemaatnya loyo semua. Anda pun mendengarkan dengan semangat ya, dan menjalankannya dengan semangat. Ya. Jadi ya body kita tahulah, dia dipenuhi asupannya jelas lah. Ya makanan, ya minuman, kecantikan, ya kan. Cuman yang harus menyala-nyala kan rohnya nih, bukan foundationnya. Ya itu juga oke, cuman yang paling esensi ini nih, secara rohnya ini. Ya, bukan hanya badani, bukan hanya jiwani, rohani. Spiritual ini yang membuat Anda beda sama seminar-seminar motivasi. Kalau motivasi itu mengandalkan ya mindset aja udah, mindset positif aja udah. Mindset positif, kata-kata positif aja. Cuma kalau kita tahu, dasarnya itu adalah kita punya manusia roh yang terhubung sama Roh Kudus, itu membuat kita bukan ya more than positif ya, more than winner, lebih dari pemenang. Kuat dari dalam gitu loh. Strong from inside itu. Kalau cuman kuat basahnya dari luar, ya kena angin sedikit kering loh, karena basahnya dari luar. Kalau basahnya di dalam, nah ini nih. Yang abadi, yang sejati, tahu sejati ya? Sejati bukan sebentar hidup lalu mati, bukan. Sejati itu konsisten itu. Sejati. Ya kita lihat. Spirit ini asupannya apa? Karena kalau kita hanya body aja, ya Anda makan, ya di sini kan dekat sama Kelapa Gading nih, banyak bakmi ya. Bakmi, oh bawah juga, oh ini, iya. Oh iya ini resto baru ya tadi saya lihat ya. Ini. Itu bakmi Anda makan bakmi pakai chashu madu, pakai xiaobak. Wah itu tubuh kita disenangkan. Tapi roh kita sih gak kesentuh sama sekali. Roh kita biasa aja. Tapi tubuh Anda suka. Nah kadang kita fokusnya ke situ.
Habis makan itu, wah kita suka, kita bersaksi tentang babi itu. Wah kita ceritain. Lu cobain dong, wah cobain deh. Gila mantep men, gila gua aja ya. Waduh itu babi nyala banget. Wah gue beli yang ekstra jumbo, ada jumbo tapi ekstra jumbo. Wah casyunya, wah gokil sih. Itu makan babi sama nasi itu, wah kita bersaksi tentang makanan itu. Tapi tentang rohani kita nggak segitu bersaksinya, gimana kita dibasahi terus, dikuatkan itu kan. Ya, nah ada dua, coba di next ya. Ya ini kan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya, tubuh tanpa roh adalah mati. Nah ini kan masalahnya, hidup tapi mati gitu loh. Hidup tapi mati. Jadi nggak ada pertumbuhan, nggak ada impact, nggak ada efek. Kristen lama, bonsai, nggak bertumbuh loh. Orang cuma tahu kita Kristen, cuman orang nggak ngerasa dampaknya. Dampaknya nggak ada. Ya tubuhnya ada tapi rohnya nggak dibangun. Is that? Banyak orang dikubur umur 70 tapi mati sejak umur 25. Dikubur umur 80 sih. Cuman udah meninggal sejak umur 22, nggak ada pertumbuhan. Ya. Dosa aja yang dilakuin terus. Nah ini ya sama iman tanpa perbuatan mati. Manusia roh, coba di next. Ya. Di next coba. Kita masuk. Di Galatia 5 ayat 16-17 ya, saya bacakan buat saudara. Ini jelas perintahnya, hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di momen Anda jatuh dalam dosa, itu karena Anda sedang membangun manusia roh Anda. Ya. Sebab keinginan daging, dikasih tahu, keinginan daging sama keinginan roh itu berlawanan. Arti berlawanan sangat bisa dibedakan. Sangat bisa dibedakan. Satu mengasihi, tetap mengasihi. Satu benci, tetap membenci. Beda banget. Harusnya kita bisa membedakan itu karena berlawanan. Saling ngelawan di sini. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan. Yang satu mau memberi, yang satu pelitnya bukan main. Ada orang saking pelitnya, dosanya diminta Tuhan dia gak mau kasih loh. Wah ini dosa saya Tuhan. Minta yang lain aja, gitu pelit banget. Ya kan? Berlawanan sekali ini. Ya, keinginan roh sama keinginan daging itu salah. Beda sekali. Satu kehendak Tuhan, satu kehendak iblis ini. Ya, beda sekali. Nah kita lihat coba. Di next coba. Keinginan daging. Ini keinginan daging ini ada konsekuensinya, maut ini. Hubunganmu sama istri bisa mati nih kalau kita sebagai suami yang hanya mengikuti keinginan daging. Hubungan kita sama anak-anak bisa mati nih. Ya. Efek dari keinginan daging itu kematian. Kematian. Relationship gak hidup. Gimana bisa mengukuhkan, mengokohkan, menguatkan relasi dan persahabatan kalau kita hidup menurut keinginan daging. Keinginan daging itu adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang kalau mengikuti keinginan roh dipimpin oleh Roh Kudus, ada damai sejahtera. Ini damai bukan damai yang begini ya. Yes, bos ke luar negeri, ya 5 hari gak ada bos. Wah damai hari ini, bukan damai yang begitu ya. Wah damai nih katanya ada kenaikan gaji tahun depan, waduh damai rasanya. Bukan damai yang begitu. Yes, mertua gak ikut datang di pertemuan kali ini. Bukan damai yang begitu ya. Ya, bukan damai yang model begitu. Ini damai yang daripada Roh Kudus, kerja dari Roh Kudus. Kita percaya Allah turut bekerja, Tuhan Elohim turut bekerja, kita percaya ada Tuhan dalam setiap langkah kita. Roma 8 ayat 13, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya itu kan udah konsekuensi jelas, is dead. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, kenapa mati? Karena daging itu lemah. Kalau kita hidup menurut keinginan daging, kita jadi orang Kristen yang lemah banget, sangat lemah sekali. Lemah. Nah kita lihat ada 2 tipe orang Kristen, coba di next. Jadi ada Kristen tapi ada 2 tipe, nah kita tipe yang mana nih? Ya, coba di next lagi. Yang satu Kristen, jadi Kristen artinya sama-sama ke gereja. Ya sama-sama ke gereja. Sama-sama percaya Yesus juru selamat, ya. Tapi yang satu dia hidup menurut daging. Yang satu Kristen hidup menurut roh.
Beda banget. Dari cara berpikirnya udah beda, coba di next. Dari cara berpikirnya beda nih. Mereka yang hidup menurut daging, dia mikirin hal-hal yang dari daging, itu aja pikirannya. Fokusnya ke situ. Hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, dia memikirkan hal-hal yang dari roh. Coba di next. Ini hal-hal daging. Perbuatan daging dibilang bukan ini perbuatan daging, tapi perbuatan daging telah nyata. Nyata. Di depan mata. Ya, nyata. Ini bukan katanya, tapi ini nyatanya begini perbuatan daging. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois ya. Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan sebagainya. Coba. Dan masih banyak lagi ini. Jadi dia ada checklist di sini orang yang hidup menurut daging pikirannya. Dia dipuaskan karena hal ini. Kalau belum ngebales belum puas dia. Lu jual gue beli nih. Ya. Kalau belum ngebales belum puas dia. Dia kamu baik aku lebih baik, kamu jahat aku lebih jahat loh. Ini bukan Kristen. Orang Kristen kan jelas ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Siapa di sini yang masih suka banget balas kejahatan dengan kejahatan? Boleh angkat alisnya aja. Ya. Jadi suka gitu, dia jahat kita balas lebih jahat lagi. Kan enggak di sini kan balas kejahatan dengan kebaikan. Jelas ayatnya kenapa banyak orang Kristen yang masih kenapa nggak tahu firman itu atau bagaimana? Coba di next. Yang hidup menurut roh hasilnya buah-buah roh nih. Ada kasih, ada sukacita, ada pengendalian diri, ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kelemah lembutan. Dan di mana dengan buah-buah roh ini membuat kita jadi berkat, mudah jadi berkat dan mudah diberkati loh. Orang Kristen yang buah rohnya itu kelihatan. Menarik ya, keinginan daging dibilang perbuatan daging. Perbuatan artinya refleks. Kita gak mikir marah ke dia, gak marah aja tiba-tiba. Refleks. Tapi kalau roh dibilang buah roh. Benih ditanam, disirami, proses ini. Proses. Mau diproses gak? Tuhan kasih aku roh kesabaran. Ya udah, bukan tiba-tiba instan begitu roh kesabaran turun, tapi untuk menjadi buah Anda akan diperhadapkan sama situasi-situasi yang menuntut panjang sabar. Apakah Anda mempraktekkan panjang sabar atau masih barbar? Ya. Nah, coba di next. Next lagi. Nah, masuk ke poinnya. 3 hal penting untuk bangun manusia roh nih. Sehingga yang kita keluar itu adalah buah-buah roh. Yang kita lakukan keinginan-keinginan roh. Sehingga kita jadi orang Kristen yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, 3 hal penting. Yang pertama di next. Untuk bangun manusia roh, ini bangun manusia roh nih. Ya, yang pertama Anda harus mencintai firman Tuhan. Siapa yang di sini masih dengar firman tuh kurang betah, kayak berasa panjang gitu loh. Kayak 30 menit tuh panjang banget. Saking panjangnya jadi berasa panjang, jadi mulai bosan. Karena bosan akhirnya nyambi dia. Buka toko oren, buka toko ijo, e-commerce. Check out lagi, wah murah nih, check out lagi. Dia check out, Tuhan makasih nih, diskon kapan lagi begini. Udah kelar. Ya. Bosan gitu dengar firman Tuhan, bosan sekali. Pokoknya tanah hatinya bukan tanah hati yang baik lah. Tanah hati pinggir jalan. Yang ketika benih ditabur, langsung diambil burung. Lupa. Ada suami ke gereja, istri di rumah meriang gak bisa ikut. Ya, kamu aja deh ya udah. Pas pulang, Pak khotbahnya apa? Tahu. Gak tahu. Yang khotbah siapa? Udah gak tahu. Maka kali lu ikut dong jadi tahu gitu. Dia gak tahu. Ya tanah hatinya bukan tanah hati yang terbaik. Ya. Di next. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin saudara. Daging tidak berguna dalam konteks
peperangan rohani nih dalam konteks hidup berkemenangan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Makanya semakin kalau kita berpuasa, rohani kita lebih peka lagi di situ. Ya. Makanya di sini bilang daging tidak berguna dalam konteks membangun manusia roh. Yesus menang dalam pertempuran rohani. Walaupun 40 hari gak makan. Tetapi secara manusia roh, firman Tuhan, wah sangat kuat sekali. Sehingga bisa memenangkan pertempuran saudara. Ya, memenangkan pertempuran. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau enggak Anda rubuh dan gampang kambuh. Nah, itu. Ya, jadi firman Tuhan harus dibaca. Iblis sebisa mungkin membuat orang Kristen tidak suka, tidak buka, tidak peka sama yang namanya firman Tuhan. Ke gereja sih, tapi gak pernah buka, gak pernah suka, gak pernah peka loh. Ah, gimana manusia rohnya mau bangun? Orang dia tidak, ini bukan, saya kasih poinnya bukan baca firman, tapi mencintai firman. Jatuh cinta sama firman. Ya, cinta firman. Yang pertama, loving God's word. Yang pertama. Yang kedua, untuk membangun manusia rohani kita. Ya, ini worship God. Menyembah Tuhan. Ini bicara ibadah. Tapi ibadah kan bukan cuma di hari Minggu ya. Di setiap hari kita, di mobil kita. Ya intinya ibadah kan bagaimana kita memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan kan. Ya. Kita mengucapkan syukur, memuji Tuhan. Terutama ketika kita lagi di lembah-lembah kehidupan. Terutama kalau Tuhan izinkan terjadi, emang Tuhan tuh pengen ayo cari aku, jangan malah makin menghilang gitu loh. Ya. Kita lihat Daniel coba di next. Ini kita tahu Daniel itu dijahati, difitnah, dituduh sama orang-orang yang gak suka di kerajaan itu. Dan dia menjebak Raja Darius untuk membuat surat yang di stempel udah bahwa yang tidak menyembah raja itu tapi menyembah Tuhannya, itu akan dimasukkan ke gua singa. Daniel mendengar itu, lalu apa yang Daniel lakukan di keadaan yang tidak gampang itu? Apa yang Daniel lakukan? Dia mengetahui surat perintah itu telah ditandatangani, dia pergi ke rumahnya dengan jendela-jendela yang terbuka, lalu ia bersujud 3 kali sehari, berdoa dan mengucap syukur di hadapan Elohimnya. Ternyata itu habitnya, ternyata itu kebiasaannya. Dia gak lakuin itu hanya karena ya pas ada lembah kehidupan itu sudah alarm banget deh. Tapi jangan tunggu ada lembah kehidupan gitu loh. Ya, karena ini habitnya. Sebagaimana yang memang biasa dia lakukan. Ada penyembahan kepada Tuhan. Ada doa-doa kepada Tuhan. Ada syukur-syukur kepada Tuhan. Orang Kristen harus berasa syukurnya ya. 5S. Syukurmu harus terasa. Sukacitamu harus terasa, semangatmu harus terasa, sepenuh hatimu harus terasa, setiamu harus terasa. Orang Kristen. Itu semua ada ayatnya saudara. Jangan sampai syukurnya kagak berasa gitu. Orang berasa nih lebih bersungut nih. Pemain keyboard ada? Boleh temani saya pemain keyboard? Ya. 10 menit terakhir ya. Nah jadi syukurnya harus berasa nih. Bersyukur artinya dengan sengaja mengarahkan pikiran dan perkataan kita ke hal-hal baik yang masih ada. Bersyukur. Paulus dan Silas dimasukin penjara. Lembah kehidupan, apa yang mereka lakukan? Ya tetap worship, karena mereka punya kebiasaan worshiping God. Worshiping ini bisa terjadi, worshiping ini menghasilkan yang namanya intimacy kan. Kedekatan, keintiman. Nah keintiman melahirkan pengenalan. Kita gak bisa lebih kenal kalau gak lebih intim. Beda kalau hubungan dunia,
Kenal dulu, baru mau intim. Kalau kekristenan, intim dulu. Anda investasi waktu intim, doa, cari Tuhan. Di situ akan makin dibukakan tuh. Pengenalan demi pengenalan. Anda gak akan makin kenal dengar firman biasa aja. Kalau Anda gak bangun keintiman. Keintiman lahir pengenalan. Pengenalan melahirkan rasa takut akan Tuhan. Gak sembarangin Tuhan. Respect to God. Hormat sama Tuhan. Karena kita kenal siapa Dia. Karena kita punya keintiman. Sama ketika lagi di rumah Tuhan, di gereja, ketika Anda mengikuti ibadah, ya atas dasar keintiman. Rasa kangen, rasa cinta, rasa rindu. Yang kita rayakan bersama sama orang-orang yang intim semua. Ya, kalau enggak ibadah itu tidak menghasilkan kekuatan. Dibilang ibadah itu dia menghasilkan kekuatan loh. Makanya ada orang lucu, sebelum ke gereja lemes, keluar gereja masih lemes, kok begitu sih? Ini yang salah firmannya atau tanah hatinya sih? Harusnya kan pas di gereja, makanya di gereja tuh jangan nyambi. Ya, saya tidak pernah menghakimi jemaat kalau saya lagi misalnya bagiin firman, dia buka handphone, ya, karena bisa jadi dia mencatat, ya, bisa jadi dia mencatat. Ya, makanya ini Anda sama Tuhan. Saya pun juga kalau lagi di depan kadang saya buka itu. Pak Petrus pasti sering ya sebelum maju itu kan di mana pewahyuan tuh masih mengalir Pak ya. Ya kalau nggak dicatat lupa itu. Makanya saya kadang kalau lagi waduh apalagi udah lagu terakhir itu dari tadi buka catat. Ada yang fresh segar itu kalau nggak hilang itu. Ya suka lupa. Nah yang terakhir di next. Yang pertama masih ingat gak poinnya yang pertama? Masih ingat gak? Ya harus mencintai firman Tuhan ya. Loving God's word. Kalau nggak bisa dong manusia rohnya bangun. Nggak kuat, nggak bisa. Nggak bisa. Asupannya firman Tuhan, asupannya. Yang kedua apa? Worshiping God. Bangun keintiman. Keintiman. Bahkan tadi kan head, heart, and hand. Apapun yang dia kerjakan itu untuk Tuhan. Sebagai persembahan dia untuk Tuhan. Yang ketiga itu untuk membangun manusia roh kita, right fellowship. Nah, tema bulan ini tentang komunitas, menguatkan komunitas, membangun komunitas yang kuat. Ya. Dulu saya waktu kecil suka nonton kayak apa ya, Animals Planet atau Discovery Channel, saya lupa ya namanya. Itu kalau Anda lihat ada singa gitu ya. Pas dia mau nerpas mangsa, itu ada beberapa ciri-ciri sebelum singa itu menghabisi mangsa itu. Yang pertama, si domba itu atau binatang yang mau dianggaplah domba gitu ya, kancil gitu. Yang pertama, dia lagi terhilang dari kawanannya. Sendirian, dia lagi sendirian. Dia lagi sendirian. Yang kedua, ya, dia lagi terluka biasanya. Aduh, kakinya udah luka tuh. Ya, berdarah, pincang. Nah, itu yang kedua tuh. Yang ketiga, dia lengah. Dia gak ngeh, tahu tuh singa udah deket banget. Udah deket banget. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya, kita mulai sendirian, kita terluka parah. Ya, komunitas tempat yang dimana kita bisa jadi diri kita sendiri, terbuka. Jangan sampai beda kalau komunitas mobil, golf, klub-klub seperti itu, social club begitu. Kelihatan itu menunjukkan kekerenannya, bukan menunjukkan kerapuhannya. Kekerenannya, padahal di dalamnya waduh hancur semua itu. Ada yang lagi hancur, syok apa tahu-tahu udah ngilang, ya. Beda kalau komunitas rohani di mana kita, dulu saya ingat banget waktu saya dulu di Jerman, saya dulu ketua dewasa muda ya. Saya kan memang ada komsel sel group. Tapi saya dulu bangun lagi lebih intim. Kan semakin sedikit jumlahnya, semakin keterbukaannya bisa. Makanya kenapa komsel jangan rame. Kalau rame akhirnya jadi ibadah mini doang, miniatur ibadah tok. Tapi kesaksiannya yang ngomong itu doang, suka begitu. Kalau jumlah terlalu, karena ada komsel 30 orang gitu kan, 25 orang, ramai sekali. Nah waktu saya ada komsel, saya bikin yang namanya itu kincir doa. Kincir doa itu bertiga sama berempat doang. Paling banyak berempat. Ada yang bertiga, ada yang berempat.
Ya, tapi saya pilih satu ketua lah, ketua yang dia secara sisi rohaninya memang dia lebih dewasa gitu ya. Dan di sini beneran private confidential. Di sini mereka sudah pokoknya kincirnya ada nama-nama Alkitabnya lah, Yabes lah, inilah gitu. Di sini pokoknya kita tahu di kincir doa ini ketika kita dalam masalah nih, kita langsung kontak teman kincir kita, guys. Karena ada grup kincirnya gitu ya di masing-masing mereka. Guys, aku lagi mau ngadepin sidang nih, profesor ini bla bla bla. Oke, yang sempat doain, kalau mau doain langsung telepon. Kirim doa instan. Kalau enggak dia percaya pas baca akan didoakan. Ya, ada kincir yang komitmennya kuat, ada yang tumbang. Tadi 4 tinggal 3, tinggal 2 jadi baling-baling nih. Ada yang tinggal 2. Ya kan, ada yang begitu juga. Cuma ya udah kita bangun ya. Saling kita tahu ada orang percaya mengirimkan doa yang besar kuasanya itu. Mamaku sakit, doain dong, kincir doa berfungsi. Ya, right fellowship. Coba di next. Ya ini ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Coba deh kita punya list ini ya, nama-nama teman. Anggaplah kita punya 100 teman. Berapa banyak sih dari 100 teman itu yang benar-benar menggambarkan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini? Dia merenungkan firman, dia cinta firman, itu biasa gak banyak. Dari 200 orang teman kita gak banyak gitu. Udah gak banyak, jangan Anda jauhi. Jangan Anda gak jalin kontak sama mereka. Itu orang-orang yang nyambung. Ketika Anda lemah, dia akan menguatkan Anda dengan doa. Bukan nasihat fasik. Ya saya tahu, nasihat orang fasik cenderung asik. Itu saya tahu itu. Iya. Kompor. Ya, yang nikmat sama daging begitu. Sorry nih ya, bukan gue komporin lo nih. Sorry, lo jangan salah sangka nih. Ini bukan gue mau komporin lo ya. Setelah itu sih gas LPG keluar dari pasti kompor. Iya. Kalau orang fasik begitu. Nah, makanya Anda harus tahu, ini bukan kumpulan yang harus saya mintai nasihat, dengerin gitu, bukan. Ya, Anda pernah gak sih right fellowship begini? Anda pernah gak sih ngobrol sama orang by phone atau ketemu ngafe sebentar gitu ya? 1 hour, 30 minutes. Tapi selepas conversation itu, Anda seger banget loh. Wah, seger banget itu right fellowship tuh. Dan jangan cari orang-orang demikian yang dewasa rohani, para mentor-mentor ini. Kalau konteksnya mentor, ya nggak harus mentor, saudara seiman yang Anda tahu ini dengan satu sinyal rohani yang sama. Ya, jangan cari mereka ketika Anda sedang ada masalah saja. Ketika sedang tidak ada masalah juga, cari mereka ngobrol. Supaya Anda tuh terbiasa punya konten-konten yang berkualitas. Banyak orang pas ketemu sama orang berkualitas sudah meluangkan waktu. Yang kita bawa pulang bukan obrolan berkualitas. Yang dibawa pulang apa? Foto bareng orang berkualitas itu doang. Foto sama living legend, Pak, makasih ya. Oke, upload story. Wah, living legend, thank you. Ngobrol mah bahas bola itu. Ngobrol bahas hal yang gak perlu sama orang itu sebenarnya. Karena gak semua orang yang Anda gak nanya, dia gak enak juga memberikan ujangan atau nasihat. Makanya Anda harus terbiasa bertanya hal-hal yang Anda tahu ini penting nih, saya tahu nih. Nah itu bisa dapat, saya begitu. Ketemu sama siapa? Ya, dulu masih kerja sama orang ya. Bos saya, mentor rohani saya. Kalau teman konsultan yang lain perjalanan ke Bandung 3,5 jam di mobil mah tidur, main game. Saya mah udah siapin Jacob question. Sudah siapin itu. Oh, Pak Yakub lagi gak tidur nih. Oh, lagi gak gitu. Pak mau nanya Pak kalau ini. Saya akses kualitas orang itu. Ya. Karena kalau kita gak bertanya, orang itu gak menjawab. Kalau pertanyaan gak berkualitas, gak ada jawaban berkualitas. Kalau nanya cuman politik ya keluar cuman hal-hal politik aja. Tapi kalau Anda tanya tentang kualitas hidup yang orang ini sudah lalui, menang, punya banyak insight, wah itu ya Anda bisa akses itu semua, ekstrak itu semua dari diri orang berkualitas. Harus punya kepekaan itu. Right fellowship di mana fellowship ini mengupgrade value Anda. Ya. Oke, saya sudah selesai, terakhir coba. Nah ini untuk saya rangkumkan supaya ingat. Saya berdoa ya,
di hari Pentakosta ini, pencurahan Roh Kudus ini yang kita peringati, ini nggak jadi event semata ya, ibadah bertema biasa, tetapi benar-benar menyadarkan kita, mengambil momentum kita harus strong in the spirit. Strong in the spirit. Biar Roh Kudus yang merestorasi kita, terjadi perubahan. Dan Anda jagain perubahan itu di disiplin rohani. Ada orang pas retret luar biasa. Setelah retret biasa aja loh dia. Biasa, karena dia gak bangun disiplin rohaninya. Dia gak bangun, gak ngebekas lagi itu. Sensasi retret yang kita nangis, dipenuhi. Ya, karena kita gak bangun. Akhirnya karena kita gak bangun komitmen pribadinya, akhirnya secara kuasa rohani, eksosianya itu jadi kayak senyap dan terasa lenyap. Ya, kita jadi kayak gak pernah ikut retret lagi, seperti itu. Ya, WL sih, singer boleh maju ke depan. WL-nya pastor ya, saya sudah selesai nih ya. Ya, biasa WL-nya ini ya yang lain. Ya. Jadi kita lihat ya. Sorry, tampilin tadi sekali lagi yang 3 tadi sekali lagi. Yang paling akhir tadi, slide paling akhir. Nah, lihat aja orang-orang Kristen yang sangat tidak berkemenangan, selalu kalah. Cek aja 3 hal ini. Pasti manusia rohnya gak kuat. Dia gak strong in the spirit. Ya, kenapa? Cek aja. Sangat kemungkinan besar dia gak cinta firman Tuhan. Bosan dia dengar firman. Ya mungkin tergantung pembicaranya kali. Kalau dia gak suka, ya udah. Ya, pilih-pilih gitu. Yang kedua, dia tidak membangun intimasi. Gak kebangun intimasinya. Ya. Yang ketiga, tidak ada fellowship yang benar. Ya. Kita bukan yang gak boleh berteman sama semua orang, boleh. Cuma Anda tahu waktu terbatas. Karena waktu terbatas hanya 24 jam sehari, Anda harus mengagendakan pertemuan. Anda harus menjatahkan waktu untuk right fellowship. Kalau enggak semua yang kesenangan diri tok gitu. Ya. Dan doa saya teman-teman dari YS Jakarta dan semua yang mengikuti ibadah ini juga secara online kita menjadi orang-orang Kristen yang rohnya menyala-nyala karena kita melayani Tuhan, sehingga kehidupan kita itu tidak kendor gitu loh secara kerajinan, orang-orang Kristen yang excited. Ya. Ingat, selesai dari ibadah firman ini, keadaan sama. Keadaan sama. Tapi jangan sampai kitanya juga sama. Kitanya harus berbeda ya. Manusia rohnya beda. Dan kita hidup karena kita punya manusia roh yang kuat. Kita punya kepekaan untuk dipimpin oleh roh Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Datang Roh Kudus tapi refnya aja. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, tapi refnya aja sebelum saya doa. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi yuk kita nyanyikan, satu yang ku rindu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. Jamalah seluruh hidupku,
Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora baraya syata karaya Bapa. Bapak terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biar setiap ayat-ayat firman yang dibagikan itu sungguh-sungguh menyadarkan kami dan tertanam di hati kami dan memerdekakan pikiran kami. Dan setiap benih firman itu berbuah maksimal sampai dengan 100 kali lipat. Kami gak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kami mau jadi orang Kristen, menjadi murid-murid Yesus yang militan. Yang jadi saksinya Tuhan, yang sadar bahwa hidup ini adalah misi, adalah penugasan dari Tuhan untuk kami menjadi saksinya Tuhan. Dan kami butuh Roh Kudus-Mu memimpin kami. Ini yang bisa kami lakukan Bapak. Kami mau mencintai firman-Mu. Kami mau membangun keintiman dengan Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami mau memiliki fellowship yang benar Tuhan. Pertemukan kami sama orang-orang yang tepat. Sadarkan kami untuk terkoneksi sama orang-orang yang tepat Tuhan. Sehingga setiap fellowship itu menyegarkan rohani kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Setiap firman yang dibagikan, ini sungguh-sungguh Tuhan akan berbuah lebat dalam hati kami. Dan kami gak cuma jadi pendengar, tapi pelaku setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai materaikan firman Tuhan ini Tuhan, biar menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Roh Kudus sudah memenuhi kami. Dan tugas kami Tuhan, kami menyiapkan Tuhan manusia rohani kami untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus hari lepas hari. Sehingga kami hidup berkemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak. Yang menerima berkat pujian, beri kita lambaikan tangan yang menerima berkat pada hari ini. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, amin. Mari sama-sama kita doa persembahan. Bapak kami bersyukur Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat firman yang begitu indah bagi setiap hati kami Tuhan. Sekarang kami akan memberikan yang menjadi milik Tuhan. Biarkanlah persembahan menjadi persembahan yang kudus, harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkanlah persembahan ini dipakai di tempat ini untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara bisa memberikan dengan penuh ucapan syukur. Dan kita akan melihat STV News pada minggu ini. Batas akhir pengumpulan 13 Juni 2025 dan pemenang akan diumumkan 15 Juni 2025. Hadiah uang tunai 1 juta rupiah menantimu. Tunjukkan semangat. YHS Church punya tantangan seru buat kamu. Yuk ikut lomba TikTok dan Salikmu Dahsyat. Sendiri boleh, ramai-ramai juga makin seru. Buat videomu dengan durasi 30 detik mulai dari bagian ref Salikmu Dahsyat. Upload ke TikTok kamu, tag akun @YHSChurchOfficial dan jangan lupa pakai hashtag lomba Salikmu Dahsyat. Batas akhir pengumpulan 13 Juni 2025 dan pemenang akan diumumkan 15 Juni 2025. Hadiah uang tunai 1 juta rupiah menantimu. Tunjukkan semangat pujianmu lewat gerakan. Ayo ikutan sekarang. Mari bersatu dalam doa dan mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro di ibadah KKR Kesembuhan dan Doa Pengurapan di Ibu Kota Nusantara. Selasa 24 Juni 2025 jam 4 sore bertempat di Auditorium Gedung Kemenko 3 Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Bagi jemaat dan aktivis yang ingin ikut bergabung dalam ibadah KKR Kesembuhan dan Doa Pengurapan ini dapat segera mendaftarkan diri melalui nomor di bawah ini.
Pastor Ervin 0812 3533 813 atau Pastor Edi Rijantoro 0815 8810 707. Yesua Hamasia, bless you. Oke. Wah, kok sunyi banget, sepi. Masih semangat puji Tuhan, amin? Ya masih semangat puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Hey. Yes. Kita siap sama-sama menerima api kemuliaan Yesus Kristus. Katakan, dan bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Say, naikkan pujian, mujizat terjadi, mengalir. Nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh, 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 tercurah kuasamu. Nyalakan apimu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Yesus yang terindah, Yesus yang termulia. Yang percaya katakan, langkahkan dan berhenti, berdiri sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib nama. Sama-sama katakan, Roh Kudus membakar. Ya dahsyat, bakar, bakar, bakar. Hey, naikkan pujian, mujizat terjadi. Are you ready? Nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh, 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 oh. Tercurah kuasamu. Nyalakan apimu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama kita bersaut-sautan bagi Tuhan. Oh, 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 oh. Lebih dahsyat. Oh, 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 oh. Lebih dahsyat. Oh, 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 oh. One more time. Oh, 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 oh. Everybody, everybody can come on. Musik memuji Tuhan. Hey.
Jazz Jakarta sendiri katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Say bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Huh. Everybody say, nyalakan apimu, ku nyanyi. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Iya, tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Yes, kita dahsyat, amin. Wah, Bapak Ibu lihat suara anak-anak, ada 400-500 anak di sana. Waktu ngomong bakar-bakar semuanya semangat ngomong bakar. Ya, terima kasih Pastor Fernando Conan yang sudah mau menjadi berkat. Karena Pastor Fernando Conan ini jadwalnya cukup padat. Harusnya bulan berapa Pastor ya? Bulan lalu atau bulan April ya? April ya, bulan Mei ya. Nah, pindah ke sini karena memang laku sekali, apalagi di motivator. Motivatornya saya lihat itu semua ayat-ayat firman Tuhan, cuman hanya tidak ngomong aja, tertulis di kitab ini enggak ya. Bapak Ibu bisa melihat di IG-nya Fernando Conan namanya ya. Di IG, di TikTok sangat laku, berebutan. Jadi kalau Pastor Fernando Conan mau memberikan diri menjadi berkat di tempat ini, itu semua karena dia mau melayani Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Padahal kalau dia nanti Bapak Ibu lihat di IG-nya itu yang jadi dia kaget kok sepi, karena memang saya lihat di IG-nya ya itu antusias semuanya. Yeay! Harusnya anak-anak Tuhan lebih semangat ya. Oke, terima kasih juga yang bergabung di TikTok, ada Ibu Bakia Ling dan ada Hanjaya dan yang lain yang bergabung juga di Zoom, ada keluarga Bu Anggita, Ibu Desi, Bu Fani, Pak Eben dan Ibu Rinda. Biarlah berkat yang sama yang kami terima di tempat ini, Bapak Ibu terima juga di rumah masing-masing. Mari kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang ada di TikTok, yang ada di Zoom, yang ada di tempat ini. Berkat yang sama-sama kami terima. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah seluruh kehidupanmu, dan Tuhan Yesus menganugerahkan tubuh yang sehat, kuat dan panjang umur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dan menjadi langganan berkat Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan amin. Yesus HaMashiach, bless you, shalom.